Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, sekarang ini tampak oleh publik jauh berbeda antara nasib Anies Baswedan dengan nasib Joko Widodo. Padahal mereka sama-sama mantan. Anies Baswedan mantan calon presiden periode 2024-2029. Sedangkan Joko Widodo mantan presiden periode 2014 sampai 2024 atau 2 kali periode. Mereka jauh sekali tampaknya sekarang ini oleh publik, beda di antara keduanya. Kalau saat ini nama Anies Baswedan sangat harum di tengah-tengah publik, terutama semenjak pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno memenangkan Pilkada Jakarta. Publik tahu pasangan Pramono Rano ini didukung oleh Anies Baswedan. Sedangkan pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono kalah di Pilkada Jakarta. Dan publik tahu pasangan ini didukung oleh Joko Widodo. Sahabat BN, sekarang ini ketika nama Anies Baswedan harum sekali di tengah-tengah publik, terutama di tengah-tengah rakyat Jakarta. Sementara nama Joko Widodo tampak terkesan sedang terpuruk. Kenapa dikatakan terpuruk? Joko Widodo baru saja diumumkan oleh PDIP bahwa dia tidak lagi menjadi bagian dari PDIP beserta anak-anaknya. Dan malah PDIP dengan tegas mengatakan Jokowi akan segera dipecat oleh PDIP. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP akan memecat 27 kader yang dinilai melanggar disiplin partai pada Selasa 17 Desember 2024. 27 kader itu termasuk Joko Widodo atau Jokowi bersama putra dan menantunya Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pada Rabu 4 Desember 2024 lalu. Tentu sungguh memiriskan sekali seorang mantan presiden 2 kali periode yang juga mantan wali kota 2 kali periode dan mantan gubernur DKI Jakarta kok sampai dipecat oleh partai yang telah membesarkannya selama ini. Tentu saja ini membuat nama Jokowi terpuruk. Dan bahkan sekarang tidak itu saja, kalau kita perhatikan. Jokowi pun terkesan oleh publik sekarang ini bagaikan luntang lantung dalam tanda petik sebagai seorang tokoh yang tampaknya sulit dia untuk masuk ke partai manapun. Walaupun kita tahu Partai Gerindra, Partai PAN, Partai Golkar menyatakan menerima Jokowi dengan tangan terbuka. Persoalannya bukan main-main. Jokowi yang telah menjadi presiden 2 kali periode, apakah akan mungkin dia berinduk semang kepada orang yang pernah menjadi anak buahnya? Sebab pada ketiga partai ini, yang memimpin ketiga partai itu sekarang bekas anak buahnya semua. Kita mulai dari Partai PAN. Partai PAN dipimpin oleh Zulkifli Hasan sebagai ketua umumnya. Zulkifli Hasan itu bekas anak buah Jokowi dulu karena menjadi menterinya ketika Jokowi jadi presiden.
Masa sekarang Jokowi akan menjadi anak buah Zulhas di PAN? Kalau Jokowi masuk ke PAN, otomatis Jokowi menjadi anak buah Zulkifli Hasan. Tidak mungkin Jokowi di PAN akan menjadi ketua umum partai PAN. Karena ketua umum partai PAN itu adalah Zulkifli Hasan. Demikian juga kalau Jokowi masuk ke Partai Golkar, yang menjadi ketua umum Partai Golkar sekarang ini Bahlil Lahadalia. Bahlil Lahadalia itu bekas anak buah Jokowi ketika Jokowi jadi presiden. Dia menterinya Jokowi dulu, pembantunya Jokowi. Apakah Jokowi akan berinduk semang kepada Bahlil? Kalau dia masuk ke Partai Golkar, jelas dia akan berinduk semang kepada Bahlil Lahadalia. Mana lagi? Partai Gerindra. Kita tahu Presiden Prabowo sekarang ini bekas anak buahnya Jokowi ketika Jokowi jadi presiden. Menterinya Jokowi dulu. Karena ketika Jokowi menjadi presiden pada periode kedua, Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Berarti anak buahnya Jokowi. Sekarang kalau Jokowi bergabung dengan Gerindra, otomatis Jokowi akan menjadi anak buahnya Prabowo. Andaikan saja partai-partai ini mau menjadikan Jokowi sebagai ketua Dewan Pembina misalnya, atau ketua Dewan Kehormatan, apakah tidak akan ada persoalan di tubuh partainya kalau orang yang belum pernah sekalipun menjadi kader di partai itu tiba-tiba begitu masuk langsung jadi ketua Dewan Pembina atau ketua Dewan Kehormatan? Apakah mungkin? Tentu saja akan sulit bagi partai untuk menjadikannya sebagai ketua Dewan Pembina atau ketua Dewan Kehormatan. Akan sulit. Sebab kalau tidak hati-hati nanti, yang diharapkan akan bisa menggait suara, bisa-bisa nanti akan menghabiskan suara. Ini rumitnya sekarang ini. Makanya di publik sekarang ini menjadi buah bibir bahwa Jokowi sekarang ini seperti luntang lantung dalam tanda petik dari sisi politik. Kemana dia akan pergi serba sulit. Dan memang yang paling tepatnya Jokowi tetap di PDIP. Sebab dari dulu Jokowi telah menjadikan Megawati ketua umum PDIP itu sebagai induk semangnya. Malah dia mengatakan Megawati itu adalah ibunya. Dan Megawati katanya dulu telah menganggap Jokowi anaknya. Sehingga memang satu-satunya yang paling aman Jokowi ini sekarang berada di PDIP. Tetapi apa yang terjadi? PDIP mengeluarkan Jokowi karena PDIP kelihatannya menganggap Jokowi telah berkhianat kepada PDIP. Setelah Jokowi dan anak-anaknya dibesarkan oleh PDIP, Jokowi mulai menjadi wali kota Solo 2 kali periode, menjadi gubernur DKI Jakarta, menjadi presiden 2 kali periode. Itu berkat dukungan penuh dari partai PDIP. Sebelumnya Jokowi hanya jadi tukang kayu. Tidak jadi siapa-siapa di pemerintahan. Demikian juga anaknya. Gibran belum apa-apa. Belum pantas. Belum wajar. Sangat banyak orang yang lebih pantas dari dia untuk menjadi wali kota Solo. Tetapi PDIP memberikan kursi wali kota Solo kepada Gibran yang belum pantas itu. Bayangkan, seorang wali kota, ruang kerjanya, laci mejanya dipenuhi oleh permainan anak-anak. Bayangkan, itulah yang membuktikan Gibran ini belum pantas menjadi wali kota. Demikian juga dengan mantunya Jokowi, Bobi Nasution.
yang anak baru saja tamat kuliah, belum ada pengalaman apa-apa di pemerintahan, apalagi di tengah-tengah masyarakat. Tetapi PDIP menjadikannya wali kota Medan, seperti dikemukakan oleh kader PDIP Adian Pitupulu. Hanya karena Jokowi tidak bisa dipenuhi keinginannya oleh PDIP untuk menjadi presiden 3 kali periode, karena Megawati menganggap itu menyalahi undang-undang, menyalahi konstitusi. Jokowi melawan PDIP, baik di saat pemilu, di saat pilpres, termasuk di saat pilkada baru lalu ini. Kisah perselisihan antara Presiden Joko Widodo, Jokowi, dengan PDIP memiliki akar yang cukup sederhana, setidaknya menurut penjelasan Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDIP, Adian Napitupulu. Menurut Adian, masalah dimulai ketika Jokowi meminta perpanjangan masa jabatan Presiden hingga 3 periode, yang kemudian ditolak oleh PDIP. PDIP menolak permintaan tersebut dengan alasan prinsip konstitusi dan kepentingan negara. Mereka merasa bahwa memperpanjang masa jabatan presiden hingga 3 periode adalah pelanggaran terhadap konstitusi, yang tidak dapat mereka akomodasi. Bagi PDIP, menjaga konstitusi adalah cara untuk menjaga keselamatan negara dan rakyat Indonesia. Pendekatan yang PDIP lakukan ini mungkin menyebabkan ketegangan dengan Jokowi. Namun, menurut Adian, mereka merasa perlu untuk mempertahankan prinsip konstitusi dan kewajiban mereka pada rakyat dan bangsa Indonesia. Makanya publik sekarang mengatakan ini bisa jadi semacam hukuman kepada Jokowi. Bagaimana dengan Anies? Anies sekarang ini sekali lagi kita katakan namanya sangat harum di Republik ini. Sangat harum namanya. Kenapa? Karena memang kelihatannya Anies mendukung Pramono Anung, Rano Karno di Pilkada Jakarta. Tidak ada unsur pribadinya yang masuk. Bukan karena dia ingin nanti dijadikan pejabat di Jakarta oleh Pramono Anung dan Rano Karno. Tidak ada sama sekali. Anies mendukung Pramono Anung hanya karena Pramono Anung dan Rano Karno punya komitmen untuk melanjutkan program-program Anies yang dinilai berguna untuk rakyat, seperti program kendaraan Jaklingko, program rumah untuk warga masyarakat Kampung Bayam. Bayangkan menyedihkannya warga Kampung Bayam ini. Ketika Anies jadi gubernur, dia telah dibangunkan rumah oleh Anies. Dan begitu rumah selesai, Anies berhenti jadi gubernur karena masuk PJ gubernur dari pusat, dari Jokowi menggantikan Anies. Ketika PJ yang menjadi utusan Jokowi ini memimpin Jakarta, hanya tinggal memberikan kunci kepada warga Kampung Bayam untuk dia masuk ke rumahnya. Tidak diberikan oleh PJ gubernur utusan dari Jokowi ini. Kuncinya saja tidak diberikan. Mungkin saja karena ada pesan dari pusat bahwa jangan berikan kunci, karena warga Kampung Bayam itu bukan orang kita. Bisa jadi begitu. Kalau tidak, apa alasan bagi PJ gubernur untuk tidak memberikan kunci kepada warga Kampung Bayam? Apa alasan? Tidak ada alasan sama sekali. Jadi ketika Pramono Anung, Rano Karno punya komitmen kepada Anies akan memberikan kunci rumah warga Kampung Bayam untuk ditempatinya, atau dengan kata lain menyelesaikan konflik Kampung Bayam secara tuntas. Dalam tempo 1 bulan dia memimpin Jakarta nanti, dan dia akan melanjutkan program-program Anies selama 5 tahun menjadi gubernur yang baik untuk rakyat. Digarisbawahi, yang baik untuk rakyat, maka Anies mendukungnya. Bukan untuk kepentingan Anies,
supaya Anies nanti dapat uang bulanan 500 juta per bulan. Tidak ada. Tidak ada itu sama sekali. Jadi ini yang membuat nama Anies harum di Republik ini sekarang. Anies mendukung seseorang bukan untuk kepentingannya, bukan untuk kepentingan anaknya, bukan untuk kepentingan mantunya, bukan. Tidak ada unsur kepentingan pribadinya Anies. Alasnya mendukung seorang calon yang namanya Pramono Anung. Tidak ada sama sekali untuk dia. Tapi untuk rakyat semuanya. Untuk rakyat. Makanya sekali lagi. Antara dua orang ini. Yang selama ini kita melihat memang sangat berseberangan. Dan orang tahu selama ini. Dari sisi politik bisa dilihat bahwa sangat dapat diduga ada kesan Jokowi selalu berupaya untuk menjegal Anies maju ke kontestasi politik di level manapun. Mulai dari level Pilpres dulu sampai kepada level Pilkada Jakarta. Walaupun dugaan ini selalu dibantah oleh Jokowi dan istana ketika Jokowi jadi presiden. Upaya memborong partai yang dilakukan di Pilkada Jakarta tak lain adalah agar Anies tidak dapat partai. Dan orang melihat di sini masuk campur tangan Joko Widodo. Walaupun tidak bisa dibuktikan secara hukum, tetapi secara politik ini tidak bisa dinafikan campur tangan Joko Widodo. Sahabat BN, dari sini kita setidaknya dapat mengambil hikmah bahwa kalau kita menanam bibit yang baik, ditanam dengan tulus dan ikhlas, maka yang akan kita tuai nanti adalah kebaikan. Kalau kita menanam bibit yang jelek, maka nanti yang kita tuai juga sepadan dengan itu. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.